Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ul Khair dari jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya yang berupa penelitian yang berjudul Analisis Pengendalian Manajemen Waktu pada Proyek Pembangunan Gedung pada Pembangunan Gedung Kuliah MIPA Center Tahap 1 Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini yaitu pada saat era globalisasi pembangunan konstruksi sekarang ini, perkembangan metode pelaksanaan konstruksi cukup hebat dan sangat cepat. Oleh karena itu, muncullah berbagai ide-ide atau gagasan terkait dunia konstruksi, seperti metode atau manajemen proyek dalam konstruksi, di mana manajemen proyek adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal hingga selesai. Selanjutnya yaitu problem atau masalah-masalah yang terdapat pada judul penelitian saya, yaitu yang pertama terlambatnya suatu proyek pembangunan, yang kedua membengkaknya biaya, dan yang ketiga tidak tercapainya target dan tujuan. Di mana seperti yang kita ketahui, jika metode perencanaan proyeknya tidak baik, maka problem-problem seperti ini akan muncul. Kemudian untuk variabel penelitian secara umum dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama urutan dari tiap item pekerjaan, yang kedua durasi dari setiap pekerjaan, dan yang ketiga yaitu hubungan ketergantungan antara kegiatan proyek. Untuk variabel terikat hanya ada satu, yaitu waktu. Perencanaan waktu yang baik sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan dengan tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari yang direncanakan. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kinerja waktu proyek gedung kuliah MIPA Center Tahap 1 Universitas Brawijaya Malang. Lalu yang kedua yaitu masalah apa yang muncul dan kinerja waktu proyek pembangunan gedung tersebut. Yang ketiga yaitu solusi apa yang bisa diambil untuk menangani proyek pembangunan gedung kuliah MIPA Center Tahap 1 Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui kinerja waktu pada proyek pembangunan gedung. Yang kedua yaitu untuk mengetahui masalah yang ditemui pada pelaksanaan proyek pembangunan gedung. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui solusi apa yang dapat diambil saat akan mengatasi masalah pada pelaksanaan proyek pembangunan gedung ini. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan ilmu teknik sipil. Yang kedua, untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang manajemen khususnya yang berkaitan dengan biaya dan waktu pelaksanaan proyek. Yang ketiga, untuk memberikan penekanan bahwa manajemen biaya dan waktu sangatlah penting dalam suatu proyek. Dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran penerapan metode analisis hasil untuk pengendalian biaya dan waktu pada proyek. Untuk kajian pustaka. Yang pertama saya akan bahas yaitu pengertian proyek, di mana pengertian proyek adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal atau biaya yang dihimpun dalam satu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Secara umum, terdapat 3 indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu proyek tersebut. Yang pertama, on time atau tepat waktu. Yang kedua, on specification atau tepat spesifikasi atau kualitasnya. Dan yang terakhir yaitu on budget atau tepat anggaran biayanya. Kemudian manajemen proyek. Menurut Hussein, manajemen proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan cara teknik yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam
hal kinerja, biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Pencapaian manajemen proyek secara efektif diartikan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada sesuai dengan pencapaian target dan tujuan. Tujuan manajemen proyek yaitu mendapatkan metode atau cara teknis yang paling baik agar sumber-sumber daya yang terbatas diperoleh dari hasil maksimal dalam hal ketepatan, kecepatan, penghematan, dan keselamatan kerja secara komprehensif. Kemudian untuk perencanaan proyek. Pada kegiatan perencanaan proyek ini perlu dilakukan antisipasi tugas dan kondisi yang ada dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang harus dicapai, serta menentukan kebijakan pelaksanaan, program yang akan dilakukan, jadwal waktu pelaksanaan, prosedur pelaksanaan secara administratif dan operasional, serta alokasi anggaran biaya dan sumber daya. Perencanaan harus terus disempurnakan secara iteratif untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada proses pembangunan. Kemudian yaitu metode dan teknik pengendalian waktu. Menurut Hussein, pengendalian waktu merupakan salah satu sasaran utama proyek. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan aturan kerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan penyimpangan yang minimal dan hasil yang paling memuaskan. Untuk itu perlu dilakukan bentuk-bentuk kegiatan pengendalian seperti yang pertama yaitu supervisi, yang kedua yaitu inspeksi, dan yang ketiga tindakan koreksi, di mana supervisi merupakan serangkaian tindakan koordinasi pengawasan dalam batas wewenang dan tanggung jawab menurut prosedur organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua inspeksi, yaitu melakukan tindakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan tujuan menjamin spesifikasi mutu dan produk sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu koreksi, yaitu tindakan perubahan dan perubahan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian nilai hasil. Metode nilai hasil ini merupakan suatu konsep perhitungan anggaran biaya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Metode ini merupakan metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Dengan kata lain, metode ini mengukur besarnya satuan pekerjaan yang telah selesai pada waktu tertentu. Dalam metode ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama metode analisis varians dengan grafik S, dan yang terakhir yaitu kombinasi bagan balok dan grafik S. Yang terakhir yaitu konsep nilai hasil. Menurut Irika dan Lenggogeni, konsep nilai hasil atau net value merupakan suatu konsep perhitungan anggaran biaya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan kata lain, konsep ini mengukur besarnya satuan pekerjaan yang telah selesai pada waktu tertentu. Bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia untuk pekerjaan tersebut. Konsep dasar nilai hasil dapat digunakan untuk menganalisis kinerja dan membuat perkiraan pencapaian sasaran. Untuk itu digunakan 2 indikator, yaitu BCWP dan BCWS. Yang terakhir yaitu metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi proyek tertentu dengan analisis data-data yang ada, di mana analisis data yaitu menggunakan metode analisis dan deskriptif, yang dimana analisa berarti data yang sudah ada diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan akhir yang dapat disimpulkan. Sedangkan deskriptif maksudnya adalah dengan memaparkan masalah-masalah yang sudah ada atau tampak. Konsep nilai hasil ini mengkaji kecenderungan varian jadwal dan varian biaya pada suatu proyek waktu selama proyek berlangsung. Namun, dalam penelitian ini hanya akan membahas pada varian waktu. Sekian yang bisa saya jelaskan dari tugas ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.